dalam surat Al-Isra, surat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu menjadi syifa dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya, orang-orang beriman. Dan inilah eh, yang seyogyanya menjadi satu keyakinan ya, dan kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadikan Quran sebagai syifa dan rahmat bagi kita semua. Bacaan Al-Quran begitu agung tentunya, dan bacaan-bacaan yang kita baca menjadi eh, pelipur lara bagi kita semua. Bagi siapa yang mendapat kesulitan, maka Al-Quranlah sebagai solusinya. Apapun solusinya dari Al-Quran Al-Karim. Sebuah keyakinan yang tentu dimiliki oleh orang-orang beriman, dan hanya orang berimanlah yang menjadikan Quran sebagai petunjuk, menjadikan Quran sebagai syifa, menjadikan Quran eh, sebagai pelipur lara. Nah itu jamaah yang Allah, di pagi ini insya Allah sebuah tema yang lagi viral ya, yang saat ini mungkin kita menyaksikan di berbagai macam tayangan televisi atau juga di media sosial, yang ramai tentang bagaimana seorang eh, yang mengaku-ngaku sebagai Vina gitu ya, eh, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia, dan inilah yang insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Salam Dhafari. Tentu mungkin kita sudah banyak mengenal ketika dalam kajian kitab At-Tazkirah yang diampu oleh guru kita Tuan Guru Suparman Pajar tentang alam barzah dan alam akhirat. Tapi tentu ini ada sebuah penjelasan tambahan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Sa'ad Al-Ghafari, dan bagaimana sesungguhnya arwah-arwah yang disebut dengan arwah gentayangan ini memperdayai banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslim di Indonesia. Dan tidak lupa untuk pagi ini, mari kita memperbanyak amal kebaikan, salah satunya dengan sedekah pagi, yang tentu kita tahu betapa keberkahan pagi ini salah satunya kita capai dengan memanfaatkan pagi dengan sedekah yang rutin kita lakukan. Dan mudah-mudahan inilah amal yang disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal yang rutin dilakukan walaupun kecil. Dan inilah amal sedekah kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita, dan Allah menjadikan kita menjadi orang yang istiqamah. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentang bagaimana satu lagi informasi yang juga penting saya sampaikan tentang agenda penting MKI, yang insya Allah besok hari kita akan mengadakan fitanan, dan saat ini sudah terdaftar ya 6 orang yang akan difitkan. Dan dengan wasilah doa dari jamaah semuanya, wasilah dari dukungan moral maupun material dari jamaah yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah ini sudah sekian kali kita mengadakan khitan gratis bagi saudara kita yang sangat membutuhkan. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh yang kita lakukan, dan Allah dari banyak amal soleh ini kemudian menjadikan amal ini kebaikan yang terus berlipat ganda pahalanya, dan tentu keberkahan kita akan dapatkan dari semua amal soleh yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang Allah, tema tentang arwah gentayangan bernama Vina ini ya yang lagi viral, dan guru kita Ustaz Sal juga sudah banyak mengomentarinya di akun beliau ya di Facebook, dan mungkin jamaah sudah melihatnya. Tentu kita yang langsung mendengarkan sesungguhnya ada apa dengan Vina, ada apa dengan Vina gitu ya. Dan eh, jangan-jangan Ustaz Sal juga sudah ngobrol dengan Vina yang sesungguhnya gitu ya, melalui alam apa, di alam gaib. Wallahu a'lam. Dan ini tentu banyak subhat yang harus kita luruskan tentang eh, arwah bisa kembali ke alam dunia, kemudian merasuki orang-orang untuk menceritakan tentang siapakah pembunuhnya. Ini mungkin kisah yang juga pernah disampaikan ketika kisah Nabi Musa alaihissalam ya, tentang surat Al-Baqarah. Itu ini beda ya kasusnya dengan orang yang waktu itu ketika zaman Bani Israel,
seseorang bisa dihidupkan kembali yang sudah dibunuh itu, kemudian menceritakan siapa membunuhnya, yang disebutkan dalam kisah dalam surah Al-Baqarah. Tentu ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di saat di tengah-tengah kita ya. Siapakah sesungguhnya Pina itu? Nah ini insya Allah. Tafadhol masykur Ustaz Sahal. Sudah tidak sabar kayaknya jamaah ingin mendengarkan tentang siapakah Pina itu. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara aneh wabarakatuh. aman nggak? Atuh. Aman, aman, aman. Aman ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus yang tentunya senantiasa istiqomah memfasilitasi kajian-kajian selama seminggu. Subhanallah, ini menjadi amal jariah buat para pengurus yang akan terus mengalir pahala-pahalanya pada saat kita sudah meninggal dunia. Amin, amin Allah. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat iman yang sampai detik ini masih melekat dalam diri kita semua. Karena iman inilah yang akhirnya kita dapat meyakini bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan serta Nabi Muhammad SAW pun jelaskan di dalam hadis-hadis sahih mulia. Kita ucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Hampir banyak kaum muslimin berdusta ketika mereka mengatakan kami sayang kepada Rasulullah, kami cinta kepada Rasulullah, kami taat kepada Rasulullah, kami rindu kepada Rasulullah. Tapi ketika perkara ini disampaikan dalam hadis sahih yang mulia, yang mereka mengatakan Rasulullah adalah suri daulah dan kami, maka perkara ini justru malah tidak diindahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kelak di akhirat Rasulullah enggan berjumpa dengan kita sebagai umatnya. Oleh karena teruslah kita jalankan sunnahnya, teruslah kita yakini atas apa yang sudah dijanjikan Rasulullah SAW yang tercatat di dalam hadis-hadis sahih yang mulia. Jadi menarik sekali di pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana arwah gentayangan. Sebenarnya ini bukan perkara baru untuk kita. Ini adalah perkara yang sudah membudidaya di kalangan kita kaum muslimin Indonesia. Ini sebelum bicara tentang bagaimana arwahnya Vina, saya juga nggak kenal Ustadz dengan siapa itu Vina. Ada yang bilang Vina Cirebon, ada yang bilang Vina Garut. Saya apalagi Vina Sukabumi. Waduh, benar-benar aneh nggak kenal siapa Vina. Aneh juga belum pernah ketemu dengan siapa Vina. Tapi menariknya adalah yang kita bahas bukan Vina ini. Yang kita akan bahas adalah ruh gentayangan. Boleh kita jujur bersama ya buat para jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Dulu semasa kecil banyak orang-orang terdahulu kita ya, mulai dari Nyak, saya dulu Nyak, Baba, orang Betawi manggil Nyak saya bilang kalau misalkan orang meninggal, ini hari pertama arwahnya masih ada di sekitar kita. Ini kita nggak bicara Vina ya, kita akan bicara tentang ruh. Hari pertama arwahnya ada di sekitar kita. Makanya kebanyakan orang-orang dulu mereka ada yang namanya duduk bersama membacakan surah-surah atau membacakan tahlil supaya arwahnya itu tahu bahwasanya kita mendoakan mereka. Terus hari kedua sampai dengan hari ketiga masih ada di sekitar kita.
hari ketujuh sudah mulai menjauh dari sekitar kita. Ya mungkin yang tadinya ada di dalam pintu, sekarang mulai di luar pintu. Hari ke-14 udah mulai sedikit jauh dari pintu. Hari ke-40, ya makanya kebanyakan ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai 100 hari. Nah, hari ke-40 menganggap udah mulai jauh nih, yang tadinya ada di luar pintu sekarang udah dimulai gerbang atau udah mulai benar-benar jauh dari sekitar kita. Ternyata dari penyampaian ini, ketika kita sudah mendalami bagaimana ilmu Al-Qur'anul Karim, qala Allah, firman-firman Allah, qala Rasulullah SAW, yakni hadis dari Sahih Mulia, ternyata penyampaian yang disampaikan orang-orang tua dahulu ini berbeda banget dengan apa yang disampaikan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana perjalanan ruh kita ketika kita meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW sampaikan ini di dalam hadis sahih yang mulia, yakni di dalam hadis sahih Bukhari, dan sahih Muslim itu ada. Bagaimana pada saat ruh ini lepas dari jasad, makanya saya ingin luruskan juga buat jamaah. Kalau jamaah pernah tahu bagaimana kondisi ruh kita, ya, ada yang pernah nonton nggak kalau ada film orang lagi tidur, terus ruhnya bangun dari jasadnya. Ya, ruhnya bangun dari jasadnya, kemudian ketika ruh ini bangun dari jasad kita, ya ketika ruh ini bangun dari jasad kita, kita bilang, wah, ruhnya lagi ngeliatin tubuh kita. Itu bukan ruh, itu adalah nafs, ya. Atau itu adalah kalau orang-orang yang terjun di dunia uh, apa namanya, dunia perdukunan, itu disebut makhluk astralnya yang lepas dari tubuh kita. Makanya orang-orang yang kena gangguan jin, orang-orang yang kena sihir, biasanya astral ini yang akan disandra oleh bangsa jin, oleh dukun. Sehingga orang-orang yang kena gangguan jin, itu seperti jiwanya itu nggak utuh. Seperti tiba-tiba berubah, seperti tiba-tiba linglung, seperti tiba-tiba kok tubuh gue kayak ada dua makhluk deh. Kok ada, akhirnya di dalam dunia psikologi kita dikenal dengan istilah kok karakter gue berubah-berubah deh. Seperti bagaimana bipolar disorder, anxiety disorder, kita ngalamin bagaimana skizofrenia. Ternyata pada saat ditelusuri itu ada gangguan jin di tubuh kita. Ya, makanya saya hampir banyak ketemu orang-orang yang bipolar, orang-orang yang skizofrenia, orang-orang yang mengalami sakit anxiety disorder. Ternyata itu karena ulah jin yang memang melekat dalam diri kita. Nah, ketika perjalanan ruh ini lepas dari tubuh kita, maka disinilah kita sudah dikatakan meninggal dunia. Nah, di dalam hadis sahih yang mulia digambarkan bagaimana ketika ruh ini lepas dari orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, maka ruh ini layaknya air yang keluar dari teko, ya, dari corong teko. Jadi sangat mudah sekali. Orang-orang yang meninggal dunia ini ruhnya itu lepas. Makanya Allah siapkan 3 malaikat, Allah siapkan kafan dari surga, dipegang sama malaikat. Ketika ruh ini lepas dari jasad, nanti malaikat ini akan membawa sampai dengan langit ketujuh. Ya, malaikat ini akan terus membawa sampai dengan langit ketujuh, yang akhirnya di setiap langit pertama ditanya, ruh siapa ini? Kok wangi sekali? Fulan bin Fulan. Terus diangkat sampai dengan langit ketujuh. Pada saat diangkat sampai langit ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ruh kita ini memang sudah berjumpa dengan Allah. Ini yang menjadi sebuah alasan, ada sebuah kebiasaan di antara kalangan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia ridwanullahu alaihim ajma'in. Ketika orang-orang yang meninggal dunia, para sahabat dengan bangganya, dengan bahagianya mengatakan, ada kabar gembira untuk kalian. Ditanya, apa kabar yang kami terima sehingga kau katakan ini adalah kabar gembira? Fulan bin Fulan baru saja meninggal dunia. Ini merupakan sebuah kabar gembira dari kalangan para sahabat. Kenapa? Karena memang orang-orang yang meninggal dunia, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah alasan. Makanya ruh ini ketika sudah lepas dari jasadnya,
nanti dibawa sama malaikat Allah sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Ya, di atas air ada Sidratul Muntaha. Disitulah ruh itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ruh ini sudah bertemu dengan Allah, udah ada di hadapan Allah, kemudian Allah minta malaikat mengajaknya melihat surganya Allah. Ya. Ini disebutkan di dalam hadis sahih yang mulia. Pada saat malaikat mengajak melihat surga, kondisi jasad kita itu sedang dimandikan. Jasad yang sebenarnya, makanya orang-orang kalau misalkan kita tahu jasad sedang dimandikan, kalau kita dalam kondisi beriman, ini jasadnya sedang diajak oleh malaikat-malaikat Allah sampai melihat surganya Allah. Makanya menjadi alasan kita nih kaum muslimin ketika ada yang meninggal dunia, diperintahkan atau disunahkan untuk menyegerakan, dimandikan, dikafankan, atau juga disolatkan, serta dikuburkan. Kenapa? Karena ruh ini ketika dia sudah melihat surganya Allah, kemudian Allah kembali perintahkan malaikat, kembalikan di mana dia sudah diciptakan. Nah, pada saat posisinya sudah dikafankan, disolatkan, ya, posisi sudah dimandikan selesai, ruhnya ini dikembalikan di antara kain kafan dan jasadnya. Artinya ruh ini tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu. Bahkan siapa yang mengantarnya ke makam, siapa yang bicara baik pada saat mengantarnya ke makam, siapa yang bicara buruk saat mengantarnya ke makam, ruh ini tahu. Pada saat kita berada di beranda, dia tahu juga bagaimana perjalanan kita. Makanya hampir banyak ruhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka akan berteriak, segerakan kami, segerakan kami. Karena sudah tahu apa yang sudah diperlihatkan, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sebuah gambaran tentang bagaimana perjalanan ruh. Dan ini juga menjadi sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membawa jenazah di keranda, kalimat yang harus kita ucapkan adalah La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, usai sampai kuburan, ruh ini kembali diletakkan di dalam jasad. Kemudian ruh ini duduk layaknya dia seakan hidup, ya. Kemudian turunlah dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya di alam kubur, man rabbuka, siapa nama Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma imamuka, siapa nama imammu. Jadi itu akan berlangsung. Kalau dia beriman kepada Allah, sebutkan dalam hadis sahih yang mulia, akan mudah menjawab. Kemudian setelah itu datanglah wajah-wajah tampan, rupawan yang mendekatinya, ternyata itu amal soleh. Kemudian dilapangkan kuburnya, makanya disebut sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, sebagai taman seperti taman-tamannya surga. Memang lapang. Ini di alam barzah nanti kita akan mendapatkan bagaimana nikmat kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ini sebuah perjalanan ruh. Bagaimana mungkin ketika ruh ini sudah ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan kembali ke dunia. Ini dari cerita ini akhirnya akan menjawab sebuah ketakutan kita, keraguan kita. Misal jamaah, ada rumah dijual dengan harga murah. Rumah ini rumah yang habis dipakai, sama tuan rumahnya, kemudian tuan rumahnya ini bunuh diri. Ini kalau jamaah MKI ada informasi dijual rumah murah 1000 meter seharga 100 juta. Tapi di rumah itu seisi rumah mati dalam keadaan bunuh diri. Ada yang mau beli nggak? Ustaz, ada yang mau beli nggak, Ustaz? Oh, ada informasi rumah kayak gitu. Pasti kita Nggak bilang mau, Tan, takut. takut. Beli sini, beli, bayarin. Tuh. Kasih poin itu gue. Kiai Selo tuh. Nggak mau, takut. Kenapa kita bilang takut? Tapi ketika kita pahami bagaimana perjalanan ruh,
maka kita tidak lagi takut. Kenapa? Karena memang tidak ada ruh gentayangan. Tidak ada yang namanya arwah gentayangan pada saat meninggal dunia. Ada rumah, yang satu rumah isinya dibunuh sama perampok, dibunuh sama orang-orang jahat. Kita nggak berani beli. Kenapa? Takut Ustaz, isem. Nanti ada ruh-ruh gentayangan. Itu adalah perkataan dusta. Bagi kita yang memiliki akidah yang benar, akidah sahihah, maka kita pahami tidak ada yang namanya ruh gentayangan. Siapapun mereka yang meninggal dunia. Karena perjalanan ruh tadi kita sampaikan tuh disebutkan di dalam hadis sahih yang mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh ini. Maka mustahil ketika sudah ada dalam genggaman Allah, kita akan kembali ke dalam alam dunia. Bahkan kalau kata para ulama, nggak akan mungkin ruh ini masuk ke tubuh orang. Jadi ruh tubuh kita ini nggak akan mungkin ada dua ruh, nggak akan mungkin. Itu mustahil, mustahil, nggak mungkin. Apalagi siapa tuh Linda yang disurupi dengan ruhnya Vina, ini mustahil. Ini jelas adalah permainan jin yang dia memberikan tipu daya. Nah, jadi jelas jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu ada ruh yang meninggal dunia, sampai kita dulu diskokin bagaimana ruh ini ada di sekitar kita, ruh ini di malam ketujuh udah mulai mendekati pintu luar, dia ketika sudah malam ke-14 hari dia akan keluar dari rumah. Dulu saya pernah begitu dulu pada saat tahun 90 masih saya unyu-unyu banget, masih kecil-kecilnya. Tiba-tiba ada keluarga saya bilang, jauhan dikit, minggiran. Kenapa? Nanti kena baba. Baba tuh Baba Aji, bapaknya ibu saya, Umi. Nanti kena baba. Ya kita nggak tahu baba di mana. Karena katanya ruhnya masih ada di sekitar kita. Subhanallah. Ternyata ketika sudah mulai memahami bagaimana Al-Quranul Karim, ketika mulai memahami bagaimana hadis-hadis yang mulia, ternyata pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak benar. Pernyataan yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, ya, bahwasanya ruh ini sudah ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita sadari bersama, ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, muncul pertanyaan-pertanyaan netizen. Ya, ketika kemarin cukup viral, muncul pertanyaan netizen, berarti itu adalah korinnya Vina dong, gitu kan? Yang sampai akhirnya Korin ini bercerita. Saya ingin jelaskan kembali bahwasanya Korin itu hanya ada di luar tubuh manusia. Korin ini siapapun kita, kaum muslimin, siapapun kita, manusia yang ada di muka bumi. Karena dalam hadis sahih mulia Rasulullah bahasakan setiap anak cucu Adam. Jadi bahasanya setiap anak cucu Adam artinya bukan hanya kaum muslimin, tapi seluruh manusia, mereka ini didampingi dengan yang namanya Qorin. Qorinuhu minal jin wa qorinuhu minal malaikah. Sampai akhirnya sahabat nanya kepada Rasulullah SAW, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah ada Qorinnya? Naam wa iyyaya. Naam, termasuk Rasulullah SAW juga ada Qorinnya, pendampingnya. Tapi kata Rasulullah SAW, namun Qorin yang bersamaku, dia sudah diberikan hidayah Islam oleh Allah, sehingga dia hanya memberikan bisikan-bisikan kebaikan. Gitu. Jadi ketika dikatakan, berarti Qorinnya dong yang masuk. Itu juga nggak benar. Karena Qorin nggak akan masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Qorin menurut para ulama sangat mungkin bisa memberikan informasi. Sangat mungkin bisa memberikan informasi kepada bangsa jin yang lainnya. Bisa jadi pada saat ada jin yang di tubuhnya Vina, ketika di tubuhnya siapa? Di tubuhnya Linda, ya di tubuhnya Linda. Ketika jin ini di dalam tubuhnya Linda dan jin ini bercerita secara detail seakan-akan kejadian itu berlangsung, dia tahu banget bagaimana prosesnya, bagaimana sampai akhirnya kronologisnya. Ternyata menurut para ulama bisa jadi memang
Korin ini yang menginformasikannya kepada jin, ya sehingga mungkin kalau logika kita mudahnya, Korin ini nih, gue kasih lembaran kronologis ceritanya, lu baca aja deh. Begini, dia bukan diseret sampai nangis-nangis gitu kan. Dia bukan diseret, dia tahu detail tuh. Nah, kata para ulama, bisa jadi atau sangat mungkin Korin ini yang memang menceritakannya kepada jin, ya, sehingga jin ini ada di dalam tubuh manusia, sehingga jin ini yang akhirnya bercerita bagaimana proses itu terjadi. Yang ketiga, ketika ada yang bilang berarti jin itu bisa tahu banyak dong, bisa tahu hal-hal yang goib, itu tidak benar juga. Karena di surah An-Naml, nanti boleh jamaah buka di surah An-Naml ayat 65. Nih. Kata Allah Subhanahu wa taala surah An-Naml ayat 65, boleh buka nanti ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Allah katakan la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak ada satupun siapapun mereka yang ada di langit dan yang di bumi al-ghaiba ilallah, mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah declare yang jelas dari Allah, sebuah statement bagaimana tidak ada satupun manusia yang ada di bumi, makhluk-makhluk yang ada di langit mengetahui hal yang gaib. Al-ghaiba ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti boleh juga buka di surah Saba, ya, surah Saba ayat 14. Nanti boleh jamaah buka di surah Saba ayat 14. Ini tentang bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah." Min sa'atah. Maka kami telah menetapkan, falamma qadaina, kami telah menetapkan alaihil maut, atas kematian. Tahu ini alaihi ini hi-nya ini domir kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kami telah menetapkan kematian Nabi Sulaiman alaihi salam. Madallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Jadi tidak ada satupun yang menunjukkan kepada mereka kematiannya. Mereka ini adalah bangsa jin, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Jadi sebuah gambaran bahwasanya di saat itu, saya pernah ceritakan juga, saya pernah sampaikan ini di kajian Majelis Keluarga Indonesia, bahwasanya ini menjadi sebuah alasan yang sangat jelas bagi Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah merahasiakan kematian Nabi Sulaiman alaihissalam kepada bangsa jin. Karena kalau sampai saat itu bangsa jin tahu bagaimana kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, boleh jadi jin ini tidak menyelesaikan tugasnya membangun Masjidil Aqsa di saat itu, Baitul Maqdis. Ya. Makanya Allah rahasiakan. Jin itu tahu kematian Nabi Sulaiman ketika tongkatnya ini sudah mulai dimakan sama rayap. Artinya ini sebuah pernyataan jelas dari Allah Subhanahu wa taala, jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, ini sampai sini udah jelas belum Ustadz Khalis? Oke, hello. Jelas ya? Nanti insya Allah jamaah kita sama-sama kita berikan kesempatan pertanyaan. Kalau mau dilanjutkan materi, saya akan lanjutkan. Cuman kalau memang mau disiapkan pertanyaan, karena ini pertanyaan akan banyak sekali dari jamaah. Karena hal ini sering ada di sekitar kita, sering mengganggu kita lah bahasanya. Ketika orang yang kecelakaan, saya dulu sempat dengar kalau orang kecelakaan, kalau pengen bikin arwah itu gentayangan, darahnya dipakein jeruk nipis. Subhanallah. Saya bilang gak dipakein es sekalian. Seger tuh, es jeruk nipis itu seger. Beneran, nggak bohong saya bener. Nih sudah ada yang raise hand yang bertanya ya. Cuma jangan bertanya siapa Pina itu, kan sudah jelas ya. Pina itu sudah dimakamkan.
Tapi yang ngomong itu Jangan nanya saya ibunya soal Vina, saya nggak Afifah. kenal Vina. Saya kenal Saya juga Vina baru Vina yang tahu lain. Vina itu saat ketika heboh Ada toko siapa Vina emas. itu, baru kemudian lihat-lihat berapa di media sosial. Oh, oh ini nih. Sampai saya nanya ke istri saya, ini gimana kisahnya gitu ya. Karena saya nggak tahu juga kronologi karena itu udah lama. Tiba-tiba menjadi Mm-mm. viral lagi gara-gara juga ada yang kesurupan gitu ya. Baik, Ibu Mm-mm. Eli silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Eh, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. saya mau Baik, bertanya, ini pernah gini, Ustadz ya, eh, ya. tetangga saya tuh udah meninggal Mm-mm. mungkin tiga minggu ke belakang gitu. Kebetulan kakak saya yang dari Tangerang teh datang ke rumah saya gitu. Pas gitu dia tuh Mm. katanya, tadi ada yang nanya, katanya tadi nanya itu siapa, teman saya itu Andi yang udah meninggal itu. Nah, itu apakah itu jin ataukah korin, Ustadz? Karena Mm. kakak saya nggak tahu kalau itu udah meninggal gitu. Terus dia masuk, bilang katanya tadi ketemu sama Andi, katanya Assalamualaikum. Dia bilang Assalamualaikum terus ketawa, cuma nggak ngomong lagi gitu. Nah, itu saya masih ragu apakah itu korin atau jin gitu. Itu Makasih, jin. Ustadz. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, Nggak kan ada suara. Suaranya lagi ada jaringan ya. Mohon maaf Oh ada iya. kendala teknis. gangguan jin ini. Eh, Gangguan jin. Bicara, Korin bicara itu gitu nggak bisa. terus Makanya ketika orang yang meninggal dunia, korinnya tetap ada karena sebagaimana kita tahu usia bangsa jin itu lebih lama daripada usia manusia. Jinnya ada, tapi dia akan meninggalkan tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. jadi Kurang Itu jelas, jin yang Ustadz sedang diulang menyerupai tadi. wajah orang itu, Bu. Gimana? jadi Korin tadi sempat terputus saat suaranya tidak. Itu suaranya Ustadz jadi nggak jelas gitu. Ya, korin itu adalah pendamping yang Iya, dia tidak bisa bicara, ya, iya. tidak bisa bicara. Hmm. Tapi memang setiap orang ada korinnya dan ketika orang ini meninggal dunia maka korinnya akan meninggalkan dia. Artinya Hmm. korin ini nggak ikut mati, tapi korinnya ada lepas tuh Iya, iya, liar iya. gitu. Hmm. Makanya kalau dilihat apakah ini korinnya itu adalah jin yang Oh, sedang iya. menyerupai Oh, wajah iya. orang yang sudah Hmm, meninggal aja. dunia. Iya. Tapi Oh, menariknya gini, iya. Ustadz, menariknya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh, ya ada satu kitab namanya Ar-Ruh yang ditulis sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ternyata kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ruh yang sudah meninggal dunia bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup di alam mimpi, di alam Hmm, mimpi. iya, Jadi iya. bukan dalam kondisi yang nyata. Gitu. Hmm. Oke, nanti kita lanjut lagi. Baik, Bu Silakan Eli sudah pertanyaan yang jelas lain. Makasih, ya. Ustaz. Korin itu adalah Baik, dari sama-sama kalangan Bu. bangsa jin juga. Jadi sama-sama bangsa jin ya. Apakah yang datang itu Hmm. jin korinnya atau jin yang lain? Wallahu alam misalnya kita nggak tahu juga karena nggak kenalan juga ya. Tapi kalau dia tahu tentang sosok seluk beluknya bisa jadi tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Sahab, kalau sampai masuk ke tubuh orang itu kemungkinan itu bukan jin korin karena jin korin itu sudah Betul. ada SOP-nya saja tidak masuk ke Ya, dalam tubuh benar. manusia. Tapi jin-jin yang lain yang bukan jin korin itu memang bisa masuk dan ketika dia tahu banyak tentang sosok si orang itu tentu mungkin ada pernah chatting gitulah dengan korinnya saja kemungkinan Allah juga Hmm. ya. Baik, Ibu Elvi silakan. Ya, kita tanpa Bu sukai sih Elvianti. berarti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini saya lihat soal Vina ini Pak Ustadz. Katanya jin korimnya itu bisa dipanggil. Itu apa benar Pak Ustadz? Jin korim dia itu bisa dipanggil sama seseorang yang masuk ke tubuhnya. Syukran Pak Ustadz. Gini, oke, Afwan. Ya, ini lagi rame lagi nih. Lagi rame nih orang yang pansos, panjat sosial. Jadi dia pengen ngetop lagi, seakan-akan dia dukun paranormal. Dipanggil korinnya Vina, kemudian disuruh ceritain. Ini lagi-lagi dusta, dusta.
Karena korin itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi kalau misalkan ada yang dikatakan korin ini masuk, kemudian bercerita, dipanggil dan lain-lain, itu dusta. Tetap yang dipanggil itu adalah jin yang seakan-akan dia mengaku korin. Ya, jadi jin ini bisa menyerupai banyak hal. Ya, bisa. Bahkan saya pernah cerita di Majelis Keluarga Indonesia juga, yang dia bisa menyerupai malaikat Jibril yang akhirnya menyesatkan kiai, yang dimana satu pesantren bisa menghafal Quran dalam 30 juz, cuman waktu seminggu tanpa perlu menghafal, tanpa perlu membaca Quran, tapi hafal Quran. Ternyata pas saya datangi kiainya ini sedang ditipu oleh bangsa jin yang mengatasnamakan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kayak gitu. Itu tetap dusta. Dia nggak bisa dipanggil sampai masuk ke dalam tubuh manusia. Iya. Tapi kalau Makanya mereka dibilang pintar karena kita yang dibodohi dengan mereka. Gitu. Baik. silakan di chat ada yang juga bertanya dari Bu Nenden Mustika ya. Ustaz, ketika ayah saya meninggal saat saya SD kelas 6, saya beberapa kali lihat ayah saya dekat tempat tidur. Saya sambil berdiri sampai tahun 2002. Saya sih masih menghayal kalau ayah saya itu masih hidup. Kadang saya berharap bertemu ayah di jalan atau dia datang ke rumah. Dan itu dari kecil saya berharap seperti itu sampai saya punya anak 3. Apa itu penyebab saya dapat gangguan jin di badan saya gitu, Ustaz. Ini pengalaman Bu Nenden ya yang berharap bisa bertemu dengan ayahnya gitu ya. Apa itu gangguan jin gitu, Ustaz? Jadi gini, kalau kita berharap berjumpa dengan ayah, ini manusiawi. Kita akan ingin berharap kita bisa ketemu, namanya kita rindu dengan sosok ayah kita. Kita kangen, kita udah nggak bisa lagi berjumpa. Tapi lagi-lagi kalau kita mau berjumpa dalam kondisi yang nyata, itu mustahil. Nggak bisa. Karena ayahnya sudah ada di alam barzah. Jadi pada saat kita akan meninggal dunia, ya kita nggak ada yang tahu nih, mungkin jamaah duluan saya belakangan, atau saya belakangan jamaah duluan, kita nggak ada yang tahu siapa yang meninggal duluan. Ya. Nah, soal meninggal dunia nanti, kita semua akan masuk ke alam barzah. Ya, alam barzah ini ketika fisiknya memang kuburan, tapi kita ruhnya semua ada di alam barzah. Makanya di dunia ini yang tidak bisa hancur adalah tulang ekor. Nah, tulang ekor itu nggak bisa hancur. Makanya nanti pada saat tulang ekor ini dibangkitkan, ada namanya di hari berikutnya ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nah, ini hari yang ngeri nanti. Hari yang paling mengerikan, yang paling ditakuti seluruh manusia pada saat ada hari kebangkitan. Kenapa? Karena Allah ceritakan yauma yafirul mar'u min akhi. Kita nggak ada satupun yang peduli dengan saudara-saudara kita. Di dunia kita sayang dengan adik kita. Di dunia kita sayang dengan kakak kita. Nanti pada saat hari kebangkitan, kita nggak peduli dengan mereka. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Kita nggak peduli dengan ibu kita, dengan bapak kita. Nggak peduli. Nggak akan peduli. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih yang mulia, sampai ada yang bilang sama Allah, ya Allah nggak apa-apa deh, anak saya masuk neraka supaya saya selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai direlakan nanti. Kita nggak ada yang peduli dengan bagaimana umi kita, ibu kita atau bapak kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bahkan kita nggak ada yang peduli dengan sahabat-sahabat kita dan orang-orang terdekat kita. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tidak, masing-masing kita punya urusan untuk menyelamatkan diri. Kita sibukkan diri kita akan selamat atau tidak. Nah, ini nanti pada saat semua sudah dalam kondisi di alam barzah, semuanya sudah meninggal dunia, fase ini nanti pada saat sudah kiamat kubro, nanti semuanya akan dibangkitkan dan kemudian akan mengatakan, akan dibangkitkan Allah dan masing-masing sibuk dengan urusan-urusan. Jadi kalau Bu Nenden bilang, nggak akan mungkin kita berjumpa dengan orang yang sudah meninggal di dalam kondisi nyata, tapi mintalah sama Allah. Jadi harus dirubah sekarang, mintalah sama Allah agar Allah pertemukan nanti di surganya kelak. Nah, itu bisa jumpa dengan Allah SWT. Jadi makanya bisa jadi ada karena ada keinginan dalam mau ketemu ayahnya, jin akhirnya terus mengganggu
memberikan tipu dayanya gitu. Jadi bisa jadi potensi diperdaya oleh setan Ustaz ya. Dari kalangan Nah, itu bangsa jin dia, ketika benar ada benar banget, obsesi Ustaz. ingin bertemu dengan ayahnya gitu ya. Walaupun memang disebutkan dalam kisah juga para sahabat sebagaimana tadi pendapat Ibnu Qayyim bahwa ruh bisa saja dengan izin Allah itu bisa bertemu dengan kita di alam mimpi ya. Tentu itu juga ada Betul. kondisi tertentu, tidak kemudian setiap saat dipanggil gitu ruh. Nah, itu Ya, nggak hati-hati bisa. gitu kan ada orang misalkan jasa memanggil ruh yang sudah meninggal. Wah ini jangan sampai tertipu dengan eh, upaya para dukun gitu ya untuk mendapatkan uang itu dengan cara jasa membuka jasa memanggil ruh yang sudah meninggal mungkin walaupun dalam mimpi ya. Itu tidak ada dan itu hanya izin Allah saja dan itu juga ada kondisi tertentu seperti kisah Sabit bin Qais ya yang kemudian Nah, ketika dia syahid dan baju perangnya diambil oleh seseorang dan kemudian Sabit bin Qais itu mendatangi salah seorang sahabat dan dia menceritakan dalam mimpinya untuk menunjukkan di mana posisi letak baju perangnya dan juga sampai detail gitu kan dan ini sebuah wasiat yang juga dikisahkan dalam beberapa riwayat dan itu sahih dan juga dibenarkan oleh para ulama bahwa memang ruh bisa saja masuk ke alam mimpi dengan tentu izin Allah dan itu ada kondisi-kondisi tertentu tentunya ya. Tidak bisa dipanggil setiap saat gitu ya. Udah lanjut betul. Bunda Nadia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kan dari dulu saya sering menemukan banyak orang-orang yang suka berpura-pura kesurupan gitu. Apakah itu pengaruh dari jin juga? Kayak caper gitu misalnya, kayak bipolar kan kayak orang pengen diperhatiin gitu loh. Makasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu benar. Ketika ada orang yang pura-pura kesurupan, lain-lain, itu memang tipu daya jin semua. Bipolar, tadi saya bilang bipolar, skizofrenia, terus anxiety disorder, itu ketika saya banyak ketemu kasus itu, ternyata memang mereka sudah ditumpangi jin cukup lama. Ya, makanya punya karakter kepribadian yang berbeda. Ya. Sampai ada beberapa kali saya di-mention sama teman-teman artis itu, ada sahabatnya artis yang katanya sakitnya ya lebih ke bipolar banget dah gitu, gampang berubah dan lain-lain. Tolong dong Ustaz diruqyah. Ya bisa aja diruqyah memang, karena memang kalau dia diruqyah secara rutin itu insya Allah akan membantunya dan memberikan efek cukup signifikan yang dirasakan. Nah makanya ketika tadi ditanyakan apakah ini tipu daya jin, sangat jelas. Tapi bagi orang kesurupan itu ada. Ya. Jadi memang orang-orang kesurupan itu ada. Nanti boleh buka di surah Fusilat ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru," dan ketika orang-orang kafir, jin-jin yang kafir dibacakan Quran, mereka akan mengatakan la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kau dengarkan Quran yang sedang dibacakan ini. Wal ghaufi, mereka akan senantiasa membuat hiruk pikuk di dalamnya. Makanya nggak heran ketika orang yang dibacakan Quran tiba-tiba ada yang teriak, tiba-tiba ada yang ngamuk-ngamuk. Nah, itu tipu daya setan tuh untuk memberikan hiruk pikuk yang sangat hebat di dalam kondisinya, karena supaya dia nggak dengerin Quran. Wal ghafi la'allakum taglibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Gitu. Nah, ini kondisi yang mesti kita sadari bersama, bahwasanya memang tipu daya jin ini sangat dahsyat ya. Tapi Allah tegaskan kembali kepada kita, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya semua tipu daya syaitan itu lemah. Baik, silakan Bu Yuria. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, sudah hampir 1 bulan ini ya Ustaz ya, kalau saya ke gedung yang 3 lantai itu kan memang tugas hari saya itu kan setiap harinya ada kontrol gedung ya Ustaz, kontrol kelas. Nah ketika saya naik ke gedung tersebut, kaki kiri saya tuh nggak kuat untuk angkat kaki Ustaz, yang kiri aja.
Nah itu kalau misal baru 3 atau 4 langkah itu berat. Nah tapi waktu itu sempat saya paksakan, tapi saya malah sampai hampir jatuh. Nah akhirnya saya turun, kemudian coba lagi, begitu lagi akhirnya saya pindah ke sisi yang sebelah kiri, tangga sebelah kiri untuk mencapai gedung itu yang lantai 3. Ketika lantai yang sebelah kiri, lewat sebelah kiri itu, anak tangganya, kaki saya dua-duanya kuat, Ustaz. Dan akhirnya besoknya saya coba lagi, saya penasaran gitu, akhirnya dari sebelah kanan lagi saya coba, nggak kuat lagi, Ustaz. Akhirnya saya ke sebelahnya lagi, ternyata kuat, begitu terus, Ustaz. Sampai akhirnya ketika ke gedung itu, saya selalu enggak dari sebelah sisi yang itu, yang menyebabkan kaki saya tuh nggak kuat melangkah gitu, yang sebelah kiri. Nah ini yang harus saya lakukan apa, Ustaz? Karena kan ada kalanya kita memang harus segera mencapai ke gedung tersebut, karena itu area yang lebih cepat gitu untuk mencapai gedung yang lantai 3 itu. Itu aja, Ustaz. Sudah baca doa Bu Yuria? Sudah, Ustaz. Saya sampai sambil baca ayat-ayat rupiah, Ustaz, kalau naik tangga itu tetap setelah itu kaki tuh pada sakit gitu. Tapi kalau nggak lewat sebelah situ, kalau turunnya aja nggak masih kuat. Tapi kalau nanjak itu yang luar biasa. Saya sampai sambil sebelum naik itu saya meruqyah diri dulu gitu kan ya. Tetap aja Ustaz nggak kuat, Ustaz yang kiri itu. Nah langkah saya apa, Ustaz? Karena kan ada kalanya ketika di lantai 2 atau lantai 3 saya harus segera ke ruangan itu gitu, karena ketika KBM berlangsung. Sedangkan itu memang tugas saya gitu, Ustaz. Harus gimana tuh, Ustaz? Oke. Udah. Iya. Oke. Dari pertanyaan Bu Yuri ya, harus bagaimana? Ini mesti disadari. Berarti jin dalam tubuhnya Bu Yuria ini lagi diseret, ditarik sama jin yang di luar tubuh, yang ada di kondisi tangga itu. Makanya selain ruqyah, bisa di ruangan itu diruqyah, disemprotin, atau bisa juga dengan bahasa, nanti boleh buka di surah Al-Isra ayat 45, itu ayat tentang hijab. Ya, hijab masturo. Bilang ya Allah jadikan hijab diri saya yang ada di dalam diri saya dengan jin yang di sekitar saya. Jadikan ini hijab. Jadi jin-jin yang sekitarnya jadi nggak melihat tuh, nggak kelihatan bagaimana kondisi kita saat itu. Ya, kayaknya itu lagi ditarik tuh, diseret. Bisa jadi selain berat, terus ngelangkahnya juga kayak nyeret kaki. Kalau dipaksain jadi ngesot nanti, kayak susah ngesot. Serem amat, Ustaz. Jadi emang ya, boleh itu yang harus Bu Yuriah lakuin ya. Jadi ya, sebelum jadi baca doa itu ruqyah tempat tersebut, terus Bu Yuriah juga tepuk-tepuk bagian kakinya, bilang ya Allah, siapapun kalian yang di tubuh saya yang masih ada di kaki saya lepas, atau ya Allah jadikan hijab antara diri saya kepada jin yang ada di sekitar saya. Syukur, Ustaz. Dan Ya, di mari, surat apa tentang Al-Isra ya, silakan mungkin Bu Yuria bisa dibuka juga surat Al-Isra di ayat berapa itu saya lupa. Hijab Al-Isra ya. Jadi nanti bisa dilihat di surat Al-Isra yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa jadi hijab atau penghalang ya bagi orang-orang kafir yang berusaha untuk mengganggu kita. Dan itu dibolehkan juga saja ketika itu kita berusaha menyadarkan si jin yang ada di bisa. itu untuk tidak mengganggu ya, sambil mendakwahi itu boleh juga saja. Boleh banget. Jadi Bu Yuria mendakwahi jin yang ada di tangga. Al-Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi antara kamu dan antara yang mereka tidak beriman kepada hari akhir. Ya, jadi bisa jadi di sekitar kita memang ada yang tidak beriman kepada hari akhir. Hijab masturo, menjadi hijab. Gitu. Apalagi buat yang kena sihir, ayat ini bisa dibaca, insya Allah. Bisa pakai surat Yasin juga saja yang saddan wa min khalfi sadda gitu ya. Oh, jalan min baini aidihi sadda wa min khalfihim sadda fa'usainahum fahum la yubsirun. Jadi boleh tuh Bu Yuria ada tadi di surat Al-Isra. Bisa dibaca kalau lagi ada razia. Kalau ada razia gabungan, motor kita nggak kelihatan. Masya Allah.
Waduh. Itu tuh tipnya Dan dari Andi itu Ustadz tidak Sahal nih. miskin, itu bohong, bohong, bohong. Masya Allah. Baik, jamaah indukan Allah. Tadi ada juga pertanyaan di chat ya. Bunda Yani dari Hong Kong. Ustaz, Dari Hong tip Kong. ketika beli rumah supaya aman dari gangguan jin kayak bagaimana nih? Pemiliknya sudah meninggal, suami istri, hanya anaknya yang masih hidup. Menurut info keluarga dan tetangganya, istrinya meninggal karena disantet nih. Jadi kalau rumah yang menjadi sasaran bekas sasaran santet, itu apakah jinnya masih ada gitu? Ustaz? Gimana tuh, Ustaz? Yes. Yang pertama yang harus dilakuin adalah rukyah rumah tersebut. Rukyah rumah tersebut, bacakan surah Al-Baqarah, full Al-Baqarah. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu konon istrinya meninggal karena santet, niatkan untuk hilangkan jejak sihir. Ya, media-media sihir. Itu niat pada Allah Subhanahu wa taala untuk hilangkan itu. Tapi lagi-lagi jin itu sebenarnya akan ikut kepada keturunan. Ini makanya di dalam ilmu sihir ada yang namanya sihir wirasi, sihir yang diwariskan. Jadi memang nanti dia akan ikut ke anak-anak cucunya. Tapi bagi kita yang baru memiliki rumah tersebut, kita bacakan Al-Baqarah, niatkan untuk menghilangkan jejak sihir, media-media sihir, lintasan-lintasan sihir. Yang kedua, sebagaimana adab yang diajarkan Allah di surah Al-Kahfi ayat 39. Ini buat jamaah. Kalau kita baru beli handphone baru beli rumah baru, kendaraan baru, Allah mengajarkan sebuah adab yang sangat luar biasa, yakni ucapkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalimat Masya Allah la quwata illa billah ini untuk kepemilikan sendiri, untuk kepemilikan yang baru kita miliki. Handphone baru kah, rumah baru kah, kendaraan baru kah, maka ucapkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Jadi ucapkan itu, insya Allah aman dari apapun, insya Allah. Bismillah. Jadi Bu Yani jelas ya, di rukyah rumahnya, dan khawatirnya memang masih ada buhul-buhul saja yang belum musnah gitu ya. Jadi Bekas rukyahnya dari mesti langsung ya, iya. jangan dari Hong Kong. Jadi langsung di rukyah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mencabut berbagai macam gangguan ya, karena memang bekas-bekas dari santet itu bisa jadi ada buhulnya gitu yang ada di Tinggalin dalam di jejak. rumah gitu ya, dan itu tentu harus dihilangkan. Dan tentu dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya cara yang memang bisa menghindarkan kita dari berbagai macam gangguan jin ya, yang jahat ya. Dan tadi ada doa-doa ya ketika memasuki satu apa namanya kawasan, tentu salah satu juga yang diajarkan oleh Rasulullah ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq gitu ya, Ustaz ya. Jadi aku mohon padamu dari keburukan ciptaanmu gitu ya. Dan itu tentu harus di apa namanya upayakan secara maksimal, dari mulai rukyah rumah, dan juga doa-doa yang selalu kita baca. Dan jangan khawatir ya bahwa ketakutan yang membuat justru kita ini mengundang bangsa jin gitu ya, untuk mengganggu, karena kita takut dengan tadi rumah yang, makanya kalau ada informasi rumah yang bekas tempat bunuh diri, silakan nih dijaprin Ustaz Sahal, dijual murah gitu ya. Nah, senang sekali Ustaz Sahal nih. Itu Baik. benar, Ustaz. Tadi saya sebentar, Ustaz. Tadi saya menggarisbawahi. Jadi memang jin itu akan bermain. Jadi yang menjadi sahabat bangsa jin, para dukun dan lain-lain, mereka akan masuk dengan mudah dengan cara membuat orang-orang di sekitarnya takut dulu. Oke. Jadi makanya orang-orang yang datang ke dukun, itu kan dulu orang-orang yang datang ke dukun tampilannya masuk ruangan gelap, terus banyak patung-patung tengkorak, terus kondisinya menyeramkan. Kenapa? Karena memang dia bikin rasa takut dulu. Kita ini dibikin takut dulu, menyeramkan dulu. Ketika ini udah takut, maka jin itu gampang sekali memberikan keyakinan kepada kita. Gitu. Makanya saya hampir sering bahwasannya kita ini di Indonesia sedang mengalami krisis akidah. Makanya orang-orang kita ini sangat-sangat senang sekali ketika disuguhi
tampilan-tampilan menyeramkan, film-film horor, yang akhirnya kita jadi takut dengan hal-hal yang begitu. Baik. Eh, Alhamdulillah, wasyukurillah, ini sebuah penjelasan yang jelas ya dari Ustaz Sahal tentang tidak ada arwah pina yang gentayangan. Jadi sungguh kedustaan yang besar ya, yang mengatakan bahwa arwah bisa kembali ke dunia, dan itu adalah memang dibuatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memang berusaha untuk membuat sensasi gitu ya, dan itu sesungguhnya sudah bagian dari kesyirikan karena tidak mengikuti sunnah dari atau penjelasan dari Al-Quran dan sunnah ya, bahwa jelas bahwa al-barzah yang artinya juga pembatas ya, dalam bahasa Arab barzahun itu pembatas, sebagaimana surah Ar-Rahman barzahul la yabghiyan ya, ada dua air yang tidak bersatu, yaitu disebutkan barzahul la yabghiyan, dan barzah artinya pembatas. Maka disebutkan juga dalam surat Al-Mu'minun di ayat 100 itu yang jelas bahwa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, bahwa arwah-arwah itu tidak bisa kembali ke dunia karena ada barzah, ada pembatas sampai kepada hari dibangkitkan nanti, yang Allah akan bangkitkan semua manusia untuk disatukan kembali ruh dan jasadnya dan untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Dan ini mungkin sebagai terakhir Ustaz, dari Bu Nadia yang saya baca di chat, kalau masuk ke tempat yang kotor itu bisa dengan menggunakan apa namanya doa untuk masuk ke toilet Ustaz ya, minal khubusi wal khaba'is gitu ya. Itu bisa boleh juga gitu ya, kalau misalkan ada tempat Bisa. sampah atau apa gitu mungkin ya, barangkali gitu ya. Tapi kalau nggak baca doa itu, bisa juga dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan-syaitan yang takut. Atau a'udzubika min syarri ma khalaq gitu ya. Bisa juga ya dengan doa, aku berlindung kepadamu min syarri ma khalaq, dari keburukan, kejahatan makhluknya. Nah, itu juga bisa boleh dibaca juga Bu Nadia ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan ini sebuah pertemuan yang mudah-mudahan Allah kembali ikat kita, persaudaraan kita, dan juga ada sebuah permintaan nih yang ingin ada ruqyah lagi langsung gitu ya, karena banyak sekali yang ingin langsung ketemu Ustaz Saha gitu dan mendapatkan pengajaran ruqyah secara langsung. Silakan nih Bu Iis, ini yang biasa kita menyelenggarakan acara ruqyah di rumahnya Bu Iis atau mungkin di rumah yang lain, silakan yang ingin memfasilitasi kegiatan-kegiatan MPI silakan dibuka untuk baik di Bandung maupun di Jakarta, di Depok ataupun di tempat lain. Silakan untuk menghubungi pengurus MKI ya, dan insya Allah mudah-mudahan jadwalnya pas dengan Ustaz Sahal dan kita bisa mengadakan ruqyah langsung ya, tidak lagi online tapi juga offline. Dengan senang hati kalau ada yang berinisiatif kemudian membuat sebuah acara untuk ruqyah ya, barang besar sahabat Allah Muhammad. Tafadhol masykura, silakan, tinggal nanti berkoordinasi dengan pengurus MPI gitu ya. Dan sebagai terakhir, apa mungkin ada yang disampaikan Ustaz Selo, ada yang disampaikan? Nggak ada Ustaz, lanjut nanti ketemu Kitan Masal nanti ya. Silakan jamaah yang ada waktu luang silakan. Hari ini kan ya? Ustaz? Iya Ustaz, hari ini Ustaz. Yuk. Iya, ini. Yuk. Ya, kita sarapan bareng di rumah Babe Haikal. Di rumah Zidan. Insya Allah hari ini ada acara khitanan. Silakan jamaah yang punya waktu luang untuk hadir, dan juga tidak menolak kalau ada yang bawa oleh-oleh gitu ya, bawa makanan sambil berbagi. Nah, ini luar biasa, sambil berbagi makanan menjadi sebuah keberkahan juga, silaturahim bersama para pengurus MKI dan juga ada para ustadz. Mudah-mudahan Ustaz Sahal juga bisa hadir gitu ya, untuk sama-sama kita saling berbagi rahmat berkeberkahan ya, untuk ngobrol silaturahim dan untuk kita bisa menyaksikan prosesi dari khitan di rumah Zidan MKI. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya juga para jamaah yang sudah istiqamah menghadiri majelis ilmu bersama MKI.
Dan mudah-mudahan ini jadi kebaikan bagi kita semua, karena amal yang terus dilakukan secara istiqamah menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita kembali akan berjumpa lagi dengan Ustaz pekan depan. Mudah-mudahan ada sesi ruqyah langsung juga ya Ustaz ya, ruqyah online juga. Dan untuk ruqyah langsung silahkan berkoordinasi dengan pengurus MKI. Siapa tahu ada jamaah yang bersedia untuk membuka sebuah acara di mungkin rumahnya atau di masjidnya, silahkan. Kita terbuka inisiatif dari jamaah untuk mengadakan ruqyah secara langsung. Alhamdulillah wasyukurlah. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya